Halo Sobat Nonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan ceritakan alur film perang-perang kerajaan yang sangat seru. Karena itu siapkan cemilan, duduk manis, simak rangkuman film 300, The Rise of an Empire, film 300 bagian kedua. Sudah siap? Kalau gitu ayo nonton aja. Film ini dibuka dengan narasi Ratu Gorgo. Dia memulai dengan Raja Darius yang memimpin pasukan Persia ke Yunani dalam pertempuran maraton. Jenderal Athena, Themistocles, memimpin pasukannya sendiri untuk melawan mereka di pantai. Orang-orang Yunani dengan brutal dan mudah mengalahkan Persia satu persatu, membuka jalan bagi Themistocles untuk membidik Darius yang menyaksikan pembantaian itu dari kapalnya. Themistocles mengangkat busur dan anak panah, siap untuk melakukan tindakan yang akan membuatnya dikenal sebagai legenda. Dia melepaskan busur tepat pada saat putra Darius, Xerxes, menyaksikannya. Dia berlari ke sisi ayahnya namun terlambat untuk menyelamatkannya karena anak panah itu menembusnya. Xerxes kemudian memeluk ayahnya dan menatap Themistocles dengan penuh amarah dan dendam. Themistocles berjalan pergi dengan Gorgo menyatakan bahwa dia tahu dalam hatinya bahwa dia membuat kesalahan dengan tidak membunuh Xerxes juga ketika dia memiliki kesempatan. Darius dikembalikan ke kerajaannya untuk berbaring di ranjang kematiannya. Dia dan Xerxes bergabung dengan Artemisia, seorang perwira angkatan laut komandan Darius yang dikatakan sangat ganas dan cantik. Artemisia memegang tangan Darius. Di saat-saat terakhirnya dia memberitahu Xerxes bahwa yang terbaik adalah membiarkan orang-orang Yunani sendirian karena hanya para dewa yang dapat mengalahkan mereka. Artemisia kemudian mencabut anak panah dari dadanya untuk mengakhiri penderitaannya. Selama seminggu, Xerxes duduk dan meratapi kematian ayahnya. Pada hari ke-8, Artemisia memeluk Xerxes dan mengatakan kepadanya bahwa kata-kata terakhir ayahnya bukanlah sebuah peringatan tetapi sebuah tantangan. Jika para dewa dapat mengalahkan orang-orang Yunani, maka katanya dia akan menjadi raja dewa. Artemisia menyuruh Xerxes dikirim ke padang pasir dengan mengenakan rantai hingga ia masuk ke dalam gua dengan genangan cairan emas yang cerah. Xerxes melangkah masuk dan seperti yang dikatakan Gorgo, hasrat gelap untuk berkuasa dan membalaskan dendam, Xerxes muncul dengan semburat keemasan dan mata merah menyala dan satu kaki lebih tinggi. Sementara itu Artemisia membunuh semua mantan sekutu Xerxes. Dia kembali ke Persia dan berdiri di hadapan rakyatnya dengan Artemisia tepat di belakang. Dia menyatakan, demi kemuliaan kita akan pergi berperang. Orang-orang Persia pun bersorak-sorak dengan keras, penuh semangat. Saat Xerxes bersiap untuk memimpin pasukannya di darat melalui Thermopylae, Artemisia bersiap untuk mempersiapkan angkatan lautnya di laut. Di Athena, Themistocles bertemu dengan dewan untuk mendiskusikan strategi angkatan lautnya untuk menghadapi Persia. Meskipun orang-orang Athena sangat ingin mengalahkan Persia, mereka tidak tertarik untuk mengirimkan pasukan mereka untuk mengorbankan diri mereka dalam pertempuran. Themistocles bersikeras bahwa demi kepentingan terbaik Yunani, mereka harus bertempur demi kebebasan, dan karena itu dia menuntut agar dia membawa kapal-kapal terbaik untuk berperang. Dia juga mengatakan kepada dewan bahwa dia akan mencari bantuan dari Sparta. Themistocles pergi ke Sparta untuk meminta bantuan dari Raja Leonidas dan pasukannya. Dia masuk ke sebuah sesi latihan di mana sekelompok orang Sparta memukuli seorang pria saat dia mencoba melawan. Pria itu berlumuran darah. Themistocles bertemu dengan Dilios yang memberitahunya bahwa Leonidas sudah mulai memimpin pasukannya dengan berjalan kaki dan menambahkan bahwa dia sudah berurusan dengan utusan yang dikirim dari Persia. Gorgo berbicara dengan Themistocles untuk memberitahunya bahwa orang-orang Sparta tidak memiliki cita-cita yang sama untuk menjadi bangsa yang bebas seperti dirinya. Seorang tahanan dibawa ke hadapan Artemisia di kapalnya. Dia menghukum dua pengawalnya karena menjadi orang Yunani yang bekerja di bawah seorang wanita dengan darah Yunani, tetapi mengabdi pada bangsa musuh. Artemisia mengambil pedangnya dan berkata bahwa dia mungkin orang Yunani, tapi hatinya adalah orang Persia. Dia memenggal kepala pria itu dan melemparkan kepalanya dari kapal. Dia melihat seorang prajurit di kapal yang tidak dikenalnya. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ia membanggakan diri sebelum membunuh beberapa orang Persia. Dia adalah Silias, seorang prajurit Athena yang dikirim untuk memata-matai Persia. Dia melompat ke laut dan menghindari tembakan panah-panah Persia. Silias bersama putranya Kalisto melapor kepada Themistocles dan letnanya Aegilos. Silias memberitahu mereka bahwa orang-orang Persia dipimpin di laut oleh Artemisia. Diyakini bahwa dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari serangan terhadap kotanya. Melalui kelas balik kita mengetahui kisahnya, yaitu sebagai seorang anak, Artemisia yang tak berdaya dan ketakutan menyaksikan dengan penuh air mata saat ayah dan ibunya dibantai tepat di depan matanya. Seorang tentara dari pihak penjajah menghampiri Artemisia dan menendangnya tepat di wajahnya. Selama bertahun-tahun para prajurit memperkaos dan menyiksa Artemisia itu hingga mereka meninggalkannya di pinggir jalan untuk mati. Dia kemudian ditemukan oleh utusan Persia, orang yang sama dengan yang ditendang Leonidas ke dalam lubang hitam, dan kemudian dia dirawat oleh
orang itu. Dia berencana untuk kembali ke Yunani ketika dia siap untuk membalaskan dendamnya. Seiring berjalan waktu, utusan tersebut melatih Artemisia dalam pertempuran. Dia terbukti cepat dan berbahaya, dan sebagai orang dewasa, dia membawa banyak kepala musuh Darius yang terpenggal dan membawanya kepadanya, membuatnya mendapatkan posisi sebagai jenderalnya. Bahkan dengan pengetahuan ini, Themistocles mempersiapkan strateginya untuk pertempuran. Aeschylus menunjukkan bahwa angkatan laut mereka yang kecil melawan angkatan laut Persia yang jauh lebih besar melebihi jumlah mereka, dan menganggap itu adalah misi bunuh diri. Memang begitulah rencananya, jawab Themistocles. Themistocles yang percaya diri dengan anak buahnya memimpin mereka semua ke Laut Aegea, di mana Artemisia memimpin angkatan lautnya. Jenderalnya, Antaphernes, memberitahunya bahwa Jenderal Bandari telah menyiapkan strateginya untuk memimpin kapal-kapal melawan Yunani. Themistocles membangkitkan kepercayaan diri dengan mendorong para prajurit untuk bertempur bersama orang-orang yang berdiri di sisi mereka. Pasukan Athena menabrakkan kapal-kapal mereka ke kapal-kapal Persia, menyerang mereka dengan kekuatan penuh dan penuh amarah. Hal ini menyebabkan pertarungan berdarah lainnya, dengan banyak orang Persia yang tewas di tangan orang-orang Athena. Silias dan Kalisto bertempur berdampingan, dengan Kalisto melemparkan tombak-tombaknya ke arah Persia. Artemisia yang tidak senang dengan hasil ini merantai Bundari dan melemparkannya ke laut, di mana ia tenggelam di dalam kuburan yang berair. Para jenderal mengira dia kecewa dengan kehilangan anak buahnya, tetapi dia mengaku kecewa kepada mereka secara khusus. Dia merenungkan pemikiran bahwa ada seseorang yang berdiri di sisinya. Keesokan harinya, orang-orang Athena menyebabkan kapal-kapal Persia berlayar melalui celah, menyebabkan kapal terdepan macet dan membuat kapal-kapal lain menabraknya. Dari atas tebing, orang-orang Athena melompat dan terus membantai orang-orang Persia. Jenderal kedua pemimpin mereka, Kasani, dibunuh oleh Themistocles. Silias melihat Kalisto ikut bertempur, tapi jelas tidak ingin melihat anaknya itu terluka. Artemisia menyaksikan dari kapalnya. Dia mengagumi taktik dan komando Themistocles. Antaphernes mengendarai perahu ke pantai tempat orang-orang Athena mendirikan kemah untuk membawa Themistocles ke kapal tongkang Artemisia. Dia memuji keterampilannya selama pertempuran ketika dia membawanya ke kamar pribadinya. Di kapal Artemisia, Themistocles mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk keluarga atau anak-anak. Artemisia kemudian menawarkannya kesempatan untuk bergabung dengannya sehingga dia tidak perlu hidup dengan konflik atau tanggung jawab. Mereka berdua kemudian mulai melakukan bercocok tanam bersama yang kasar dan penuh gairah dengan kekerasan yang dapat didengar dengan jelas oleh para pengawal pribadi Artemisia. Ketika Artemisia mengulangi tawarannya, Themistocles dengan tegas mengatakan tidak, dan Artemisia yang marah mengusirnya, mengatakan kepadanya bahwa dia bukan dewa, melainkan hanyalah seorang manusia biasa. Themistocles kembali ke perkemahan. Dia memperingatkan anak buahnya bahwa Artemisia siap membawa neraka bagi mereka. Pada hari pertempuran berikutnya, kapal-kapal Persia melepaskan tar ke lautan bersama dengan beberapa penjaga yang berenang ke arah pasukan Athena dengan bahan peledak yang diikatkan di punggung mereka. Orang Athena melawan para penjaga sampai Artemisia menembakkan panahnya. Orang Persia melemparkan panah menyala untuk membakar tar. Artemisia menembakkan lebih banyak anak panah, mengenai 3 anak panah ke Silias saat Kalisto menonton. Di salah satu kapal Persia, seorang Persia besar melemparkan obor untuk terus menyalakan api. Dia terkena panah dan dia menjatuhkan obor ke dirinya sendiri hingga dia membakar dirinya sendiri. Dia kemudian jatuh dari kapal ke dalam tar yang tumpah dan mengirimkan gelombang api ke kapal Athena, tetapi juga kembali ke kapal Persia, menyebabkannya meledak. Artemisia mengirim panah api lainnya untuk mengenai punggung seorang prajurit Persia yang membawa bahan peledak di punggungnya. Tepat ketika dia naik ke kapal Themistocles, dia memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kapal dan dia menerjang ke arah orang Persia itu sebelum dia bisa menyerangnya. Kemudian bahan peledak itu meledak dan menghancurkan kapal, membawa Themistocles ke dalam air. Artemisia menyaksikan dengan bangga saat musuhnya tenggelam. Di dalam lautan, Themistocles tenggelam di antara mayat-mayat rekannya yang gugur. Dia melihat 2 makhluk mirip ular berenang ke arah mereka dan melahapnya sebelum salah satunya menerjang ke arahnya. Themistocles disadarkan dari mimpinya oleh Kalisto. Dia menyadari bahwa peristiwa ini mungkin telah menimpanya untuk menaklukkan egonya atau untuk mengingatkannya akan kesalahannya karena tidak membunuh Xerxes pada masa lalu. Themistocles berjalan ke sisi Silias saat dia sekarat. Dia mendesak temannya untuk melanjutkan pertarungan dan mengatakan sesuatu yang lain sebelum akhirnya meninggal. Themistocles berduka atas kepergian temannya. Kalisto berkata kepada Themistocles apa kata-kata terakhir ayahnya, tetapi Themistocles mengatakan bahwa dia akan memberitahukannya nanti pada waktunya. Di darat, Xerxes dan pasukannya telah membunuh Leonidas dan 300 prajuritnya. Burung-burung mematuk mata para prajurit Sparta yang tewas, sementara pasukan Persia terus berjalan dengan penuh kemenangan. Berita itu sampai ke Themistocles melalui seorang utusan. Dia kembali ke Sparta untuk menghadapi Ephialtes, si bungkuk yang cacat yang mengkhianati Sparta dan menjual informasi kepada Xerxes. Si bungkuk ini tampaknya menyesali tindakannya dan dia tidak meringkuk ketika Themistocles menurunkan pandangannya ke arahnya, mengatakan bahwa hanya ada sedikit keindahan dalam dirinya dan bahkan lebih sedikit lagi dari apa yang telah dia lakukan. Ephialtes menambahkan bahwa Xerxes memimpin pasukannya ke Athena
mereka dan bersiap untuk menghancurkan kota Athena. Themistokles membiarkannya hidup agar dia bisa membawa pesan kembali ke Persia dan mengatakan bahwa orang-orang Yunani akan bertempur sampai mati. Themistokles pergi untuk berbicara dengan Ratu Gorgo dan Dilios yang kini setengah buta, memperingatkan dia untuk tidak mengharapkan sambutan yang hangat. Gorgo yang masih berkabung atas kematian suaminya, meskipun Themistokles mendesaknya untuk membantu dalam pertempuran yang sedang berlangsung, dia menolak untuk mengirim lebih banyak suami, ayah, dan anak laki-laki untuk dikorbankan lebih jauh. Dia menyerahkan pedang Leonidas kepadanya, mengatakan bahwa pedang itu adalah miliknya. Gorgo meneteskan air mata saat melihatnya. Tentara Persia menyusul Athena. Xerxes memegang kepala Leonidas dengan sombong di atas kota, sementara anak buahnya membantai orang-orang dan membakar semuanya. Dia terus menyombongkan diri tentang kemenangannya dan menyatakan bahwa Themistokles hanyalah seorang pengecut. Ephialtes kemudian kembali ke Xerxes dan Artemisia untuk melaporkan bahwa orang-orang Yunani terus melanjutkan pertempuran mereka kembali ke laut, dipimpin lagi oleh Themistokles. Mendengar namanya disebut dan menyadari bahwa dia belum mati, Artemisia bersumpah untuk menghabisi orang-orang Athena untuk selamanya. Dia pergi untuk mempersiapkan perintahnya. Themistokles menyadari bahwa anak buahnya mungkin lelah untuk melanjutkan pertempuran karena ia tahu bahwa mereka juga tidak ingin melihat pertumpahan darah lagi. Dia mendorong mereka untuk bertindak sendiri dan pergi sekarang jika mereka ingin mempertahankan kebebasan mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk tetap tinggal dan berjuang. Biarlah diperlihatkan bahwa kita memilih untuk mati di atas kaki kita daripada hidup di atas lutut kita. Orang-orang Athena bersorak. Jumlah pasukan Athena yang terbatas menghadapi armada Persia yang sangat besar di laut dalam pertempuran terakhir mereka. Themistokles menceritakan kepada Kalisto kata-kata terakhir ayahnya yang mengatakan bahwa dia telah mendapatkan tempat di meja pertandingan. Dia siap untuk bertarung. Sekali lagi, baik Themistokles dan Artemisia siap untuk memimpin pasukan mereka ke medan perang. Kapal-kapal mereka bertabrakan dan pasukan Athena menyerang Persia, bertempur dengan cepat dan tanpa ampun. Tidak hanya berpangku tangan saja, Artemisia menghunuskan dua pedangnya dan bertarung melawan orang-orang Yunani, membunuh sebanyak mungkin orang yang bisa dia bunuh. Themistokles mengendarai kudanya melalui pertempuran hingga mencapai kapal Artemisia. Dia mengingatkan Artemisia akan tawaran sebelumnya dan menyatakan bahwa dia tetap menolaknya. Marah, dia mulai bertarung dalam duel. Dalam pertarungan yang penuh amarah ini, Artemisia menyindir Themistokles bahwa dia bertarung lebih keras daripada saat dia bercocok tanam bersama Artemisia di kapalnya. Mereka terus bertarung hingga keduanya saling memegang pedang di leher masing-masing. Themistokles terus menolak gagasan untuk bergabung dengan Artemisia dan dia mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya baginya untuk menyerah. Kita melihat Gorgo memimpin pasukan Sparta yang telah menceritakan kisahnya sejak awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pidatonya yang meriah saat mereka semakin dekat untuk mengapung armada Persia. Selain itu, pasukan dari negara-negara sekutu lainnya juga ikut bertempur. Themistokles menunjukkan hal ini kepada Artemisia saat dia masih memegang pedang di tenggorokannya. Dia mendesaknya untuk menyerah. Dia memilih untuk tidak menyerah dan dia mengambil pedangnya untuk membunuh Themistokles. Tapi Themistokles dengan cepat menancapkan pedangnya ke perut Artemisia. Artemisia akhirnya jatuh dengan posisi berlutut. Di saat-saat terakhirnya, dia menyaksikan pasukan sekutu mengepung angkatan lautnya. Xerxes yang menyaksikan kejadian ini dari sisi tebing berjalan membelakangi Artemisia. Artemisia akhirnya roboh dan mati tepat saat Gorgo dan Dilios melangkah ke kapalnya untuk berdiri di samping Themistokles. Film ini diakhiri dengan pasukan Sparta dan Athena yang bersatu untuk mengalahkan Persia untuk selamanya. Baiklah sobat tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Jika kamu ingin film favoritmu aku ceritakan, tulis saja judulnya di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe, serta bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.